Shalom, majua-jua, selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk melakukan aktivitas kita dan menjalani hari ini. Dan biarlah kiranya anugerah dari Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan akan menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini, anugerah Tuhan yang kami rasakan. Kami merindukan firman-Mu untuk selalu menyapa kami ya Bapa. Berbicaralah kepada kami dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di pagi hari ini diambil di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-16. Yesaya 60 ayatnya yang ke-16. Mari kita perhatikan Alkitab kita buka dan kita akan membaca. Beginilah firman Tuhan untuk kita sekalian. Yesaya 60 ayat 16. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami melihat bahwa naluri dasar manusia cenderung akan mencari kebahagiaan, kebebasan, dan tentunya akan selalu berusaha untuk terhindar dari yang namanya penderitaan. Namun demikian, di dalam realita kehidupan kita, seperti juga yang tertuang di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang keempat, mengatakan bahwa kita tidak dapat menghindari realita adanya waktu senang dan ada waktu kesusahan. Tentu ada juga waktu sukacita dan ada waktu kita di dalam duka. Berbagai cara tentu akan kita lakukan untuk bisa menemukan yang namanya kesenangan ataupun yang dinamakan kebahagiaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kami akan mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada jemaat Israel, jemaat Allah pada saat itu, bagaimana mereka diajak untuk melihat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan mereka. Melalui sejarah Alkitab, kita menemukan bahwa bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah juga tidak terlepas dari penderitaan-penderitaan hidup. Mereka juga diperhadapkan dengan ketidakbebasan. Ketiga bangsa pilihan Allah atau bangsa Israel mengandalkan kekuatan mereka, kekuatan manusia. Disitulah Tuhan juga memberikan ruang bagi mereka untuk menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Mereka harus berada di bawah kekuasaan bangsa lain, yaitu bangsa Babilonia. Dapat kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berada di bawah kekuasaan orang lain, tentunya kita akan merasa diri kita lemah. Kita tidak berdaya, kita merasa tertindas, dan akan di bawah kendali orang lain. Tentunya kita akan merasa dalam situasi seperti ini juga kita tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri kita, mengekspresikan pengetahuan kita, dan bahkan mengekspresikan talenta-talenta yang ada pada diri kita. Begitulah situasi yang dihadapi oleh bangsa pilihan Allah atau bangsa Israel atas pilihannya sendiri ketika mereka mengandalkan manusia ataupun mereka mengandalkan kekuatannya. Namun demikian, Yesaya mencatat bahwa di dalam pasal 60 ayat yang ke-16 yang menyapa kita di pagi hari ini menyaksikan bahwa Allah Israel itu
ataupun yang disebut Allah Yakub itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan jelas Yesaya mengatakan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Juru Selamat dan penebus bagi umatnya. Ayat ini dituliskan oleh Yesaya ketika bangsa Israel telah bebas dari pembuangan di Babilonia. Mereka sudah kembali ke tanah airnya, yaitu adalah tanah Kanaan. Maka Yesaya mau mengingatkan bahwa penebusan yang mereka peroleh adalah karena kuasa Tuhan yang sempat mereka lupakan. Tuhan yang mereka tinggalkan, itulah yang menyelamatkan mereka melalui caranya. Dengan sangat jelas, Yesaya juga menegaskan mulai dari ayat yang ke-15, bisa kita baca di ayat yang ke-15, bahwa Allah akan menggantikan keadaan mereka yang sebelumnya. Ketika mereka merasa ditinggalkan, ketika mereka dibenci, dan ketika tidak satu orang pun yang singgah terhadap diri mereka, Tuhan akan mengubah mereka menjadi kebanggaan dan merasakan kegirangan turun-temurun. Kita melihat bahwa bagaimana mereka akan merasakan kasih Allah yang tetap dan kasih Allah yang konsisten, walaupun kadangkala mereka tidak konsisten terhadap Allah. Kalimat yang dipakai oleh Yesaya adalah mereka akan menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Karo, dengan jelas juga dikatakan bahwa bangsa-bangsa ras raja-raja ngepkep kam, bali ras nande ngepkep anak-anak. Tentunya kalimat ini sangat jelas bagi kita, artinya bahwa mereka akan menjadi sangat istimewa. Mereka akan disayangi oleh banyak orang dan mereka akan diistimewakan oleh raja-raja dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Melalui apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, kita juga diajak untuk merenungkan firman Tuhan, sekalipun kita melupakan Dia dan bersandar kepada kehebatan atau kekuatan dunia atau kehebatan kita. Namun Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita, karena kita adalah umatnya. Sama seperti Tuhan memberikan pembebasan kepada bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan mereka sendiri, di situ juga Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap memberikan keselamatan kepada mereka. Dia akan selalu memberi ruang kepada kita untuk kembali dan berpengharapan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, Yesaya mengajak kita seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa naluri kita manusia akan selalu mencari yang namanya kesenangan, kebebasan, dan yang dinamakan kebahagiaan. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini mengajak kita untuk bersandar pada kuasa dan anugerah Tuhan kita. Kehebatan ataupun kuasa kita sebagai manusia sangat terbatas untuk memberikan kesenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, ketika kita menyimpang dari anugerahnya, juga masih tetap Dia cari dan dikasihinya. Apalagi ketika kita selalu mengandalkan Dia, tentu Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Firman Tuhan menjamini kita bahwa Allah yang kita sembah akan selalu menjaga dan menghibur kita dalam setiap situasi yang kita alami, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apapun situasi kita, baik dalam duka, baik dalam kesusahan, baik di dalam perekonomian, sakit, penyakit, pekerjaan, dan sebagainya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami itu adalah bagian dari pendewasaan keimanan kita. Bagaimana kita merasakan bahwa diri kita lemah, bagaimana kita merasakan bahwa diri kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan kuasa Tuhan, kita membutuhkan kebahagiaan kita berasal daripada Tuhan. Maka firman Tuhan yang mengajak kita, seperti Yesaya mengingatkan bangsa Israel, juga mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berpegang kepada anugerah Tuhan yang sudah terbukti di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita di dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita. Dan biarlah kiranya kasih karunia, anugerah daripada Tuhan memberkati dan mengajari kita untuk lebih berhikmat
di dalam keimanan kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita menutup firman Tuhan yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajari kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Ajari kami ya Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Karena kami tahu dan kami yakin bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, tetap dalam lindungan anugerah Tuhan. Bapa yang terkasih, kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di GBK Pirunggun Cisalak. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jemaat-jemaat Tuhan, serayan Tuhan, pendeta yang melayani, Engkau berkati setiap pribadi mereka. Engkau berkati keluarga-keluarga mereka. Ketika mereka lemah di dalam sakit penyakit, ketika mereka lemah karena pergumulan-pergumulan hidup, perekonomian, dan sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Sehingga ketika di dalam setiap pergumulan mereka, mereka tetap merasakan kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan. Program pelayanan gereja Tuhan Engkau memberkati. Serayan Tuhan Engkau memberkati. Pendeta kami juga Tuhan berkati di dalam pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan melindungi dan memberkati kami. Kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Kita jaga kesehatan kita jaga hati kita, tetap terima hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.